Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Hands Channel. Nah, kali ini kita mau bukan membahas ya, lebih kepada mengarah pergantian aki untuk NMAX 2020. Nah, jadi motor gue itu udah 2 tahun setengah dan kilometer udah 40.000. Namun yang gue rasakan kayaknya akinya udah mulai soak. Memang walaupun starternya masih kuat, tapi suara klaksonnya udah mulai lemah ya. Nah, kenapa NMAX 2020 ini starternya masih kuat ya di motor gua walaupun pemakaian sudah 2 tahun setengah ya. Kemungkinan pertama ialah bahwa NMAX 2020 ini kan sudah tidak menggunakan dinamo starter ya. Jadi starternya itu melalui perputaran spool ya. Jadi lebih enteng, dan kemudian juga karena gua pakai stabilizer aki. Nah, namun belakangan ini gue rasain suara klaksonnya itu udah agak lemah, dan ketika dikontakkan itu voltase akinya pada speedometer itu cuman 11, lebih, nggak sampai 12. Biasanya kalau yang normal itu kan 12 lebih. Nah, kali ini kita mau cari aki ya di toko aki. Kebetulan kita mau beli aki di toko sempat saudara gua ya, di tempat saudara gua. Nanti kita ke situ, tetapi sebelum gua beli ataupun gua pasang aki tersebut, gua mau cek kondisi akinya pakai alat yang ada di toko itu ya. Seperti apa kelanjutannya, terus saksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, dan share. Semoga video-video gue ini bisa bermanfaat bagi kalian pengguna NMAX 2020 khususnya, serta kendaraan bermotor lainnya. Oke, langsung saja. Nah, kita udah sampai di tokonya Teguh Jaya Baterai ya, Jalan Prancis. Ini macet banget, gila. Nah, di sini gua mau tahu. Jadi sebelum gua mau ganti aki ini, gua mau cek dulu akinya. Nah, ini gua mau cek dulu akinya pakai alat multitester seperti ini ya. Jadi ini kita tes dulu akinya sebelum kita ganti. Nah, simple aja. Ini gua lakuin sendiri nih. Ya, yang ini di min. Ya, yang ini di plus. Sorry, copot. Nah, ini gue mau tes dulu akinya. Bangkunya agak susah nih. Nah, sebenarnya kondisi aki ini masih bagus ya, masih full. Cuma karena kondisi umur udah 2 tahun setengah, gua ngirinya mati di jalan. Jadi gue mau beli akinya dulu untuk serep ya. Ini sih masih lumayan bagus, memang klaksonnya agak lemah aja. Oke. Nah, oke teman-teman, gue udah sampai lagi di rumah, dan di depan gue ini sudah ada 2 aki ya. Ini aki yang baru ya dari Yuasa. Untuk NMAX 2020 itu tipenya YTZ6V ya. Kalau di GS itu GTZ6 ya, GTZ6. Nah, kenapa gue pilih produk dari Yuasa? Yang pertama ialah akinya ini modelnya itu jenisnya semi kering ya. Ini sayang banget, tadi gua beli cairannya itu udah dimasukin dahulu sama toko akinya, sama saudara gua ya. Harusnya ini dia ada cairannya nih. Ini kan udah gede nih, harusnya ada cairannya. Jadi dia udah masukin dulu, dan gua minta yang belum dimasukin cairan, ternyata nggak ada. Adanya seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa gue pilih Yuasa? Pertama ialah akinya ini jenisnya ini semi kering. Biasa kalau pedagang aki itu menyebutnya itu semi kering. Sebenarnya aki itu walaupun aki kering, dalamnya tetap ada cairan ya. Hanya istilahnya itu bebas perawatan. Makanya kan sebenarnya aki kering untuk aki ini ya tidak ada yang istilahnya itu di dusnya ya. Aki apapun, aki basah atau aki motor atau aki mobil itu biasanya tidak ada tulisan di dusnya itu aki kering, tapi aki MF ya. Jadi jangan salah kaprah, aki itu tidak ada aki kering, tapi ialah aki MF yang singkatannya itu maintenance free alias bebas perawatan. Jadi aki itu tetap ada cairan ya.
Nah, gua kenapa pilih Yuasa? Pertama, memang dia akinya itu jenisnya semi kering, ya, artinya hanya sekali isi, ya, dan tidak perlu diisi lagi, terkecuali ya, pada saat aki itu mulai rada lemah, ya, itu bisa dibantu dengan mengisi cairan ulang kembali, ya. Nah, karena ini udah diisi cairan, jadi gua susah praktekkan juga ya. Nah, kalau untuk Yuasa ini bagian tutup atasnya itu ini bisa dibuka, ya. Yang ada tulisan do not open ini bisa dibuka, dicungkil dengan obeng min, ya. Kemudian kalian bisa tambahkan air aki secukupnya. Artinya tidak boleh sampai penuh, hanya membasahi sel-selnya saja. Ini kelihatan kok kalau kita buka tuh sel-selnya kelihatan. Sedangkan di aki merek GS atau bawaan motor Yamaha, ya, biasa ini Yamaha ini atau bawaan-bawaan aki motor itu udah kerjasama sama GS, ya. Ini basicnya itu aki GS ini. Untuk aki asli NMAX itu basicnya aki GS. Cuman dia ada lambang Yamaha-nya seperti ini dan tulisan Yamaha-nya seperti ini. Ini menandakan original bawaan motor, ya. Tapi kalau kalian mau cari yang model seperti ini juga yang ada tulisan Yamaha-nya itu biasanya hanya ada pada showroom Yamaha. Untuk pedagang-pedagang aki dia nggak ada, ya, karena memang kerjasamanya antara aki GS dan Yamaha. Nah, kenapa gua nggak mau pilih GS? Yaitu dia ini akinya sama jenisnya semi kering, cuman untuk tutupnya ini nggak bisa dibuka, ya. Bisa dibuka sebenarnya, cuman untuk pemasangannya itu agak sulit, alias tidak bisa dipasang lagi kembali, ya. Tidak bisa dipasang secara rapet karena penutupnya ini itu dipres pakai mesin, ya. Jadi kalau kita cungkil buka nih, memang ini ada garis ininya, garis buat bukanya nih. Nah, setelah kita buka ini, di dalamnya itu nanti dia ada penutup karetnya, ya. Penutup karetnya ada 6 biji, 1 2 3 4 5 6 biji, 6 sel. Nah, baru kita tambahkan air aki. Tetapi sayangnya penutupnya ini kita nggak bisa kembali, ya. Walaupun kita pakai lem Alteco, pakai lem besi, pakai lem aduk, ya, itu nggak bisa rapet kembali karena nanti dia akan muncrat atau akan keluar cairan air akinya melalui sel pinggiran sini, ya. Itu makanya gua nggak pakai produk dari GS, tapi gua lebih memilih produk Yuasa. Itu alasan gua pertama, ya. Alasan gua kedua ialah karena produk Yuasa ini timahnya biasanya itu lebih banyak, ya. Timahnya lebih banyak, kandungan timahnya lebih banyak, alhasil dia bisa lebih awet dan panjang umurnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Kita lihat dari kita pegang begini, ya, akinya itu beda, ya, lebih berat yang Yuasa, ya. Dari segi timbangan juga waktu itu gue sempat pernah lihat nimbang. Gue sempat pernah berjualan aki, jadi limbah-limbah akinya itu sempat gue timbang. Sempat gue lihat juga bahwa timbangan Yuasa, ya, dengan GS itu lebih berat yang Yuasa, dia selnya lebih padat, makanya daya tahan akinya itu lebih awet, lebih lama. Mungkin kalau buat kalian pengguna aki sepeda motor ataupun mobil yang pernah menggunakan GS atau Yuasa, boleh komentar, ya, lebih awet mana, lebih lama mana masa pakainya, gitu, ya. Nah, karena tadi gua cek juga, gua tes dengan multitester aki GS ini atau aki asli bawaan motor ini masih bagus tegangannya. Cuman mungkin untuk angkat-angkat beban yang agak berat seperti klakson, ya, agak drop karena mungkin kondisi umur juga. Ini udah berjalan 2,5 tahun dengan 40.000 km, ya. Jadi ini untuk angkat-angkat beban mungkin agak kurang baik lagi, tapi masih bisa kita pakai. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan aki yang bawaannya dulu, ya. Dan aki yang baru ini gue taruh di jok motor sebagai serep. Takutnya sewaktu-waktu pada saat di perjalanan aki mati itu kan matinya tiba-tiba, ya, dadakan, jadi nggak ada yang tahu. Makanya ini tetap gue pakai dulu sampai benar-benar ini mati. Dan yang aki ini
gua taruh di jok motor untuk sebagai cadangan ya. Nah, mungkin bagi kalian juga yang bertanya, boleh nggak aki ini kita bawa-bawa sebagai cadangan? Jawabannya boleh ya, apalagi kalau kalian motornya udah nggak ada kickstarter atau udah nggak ada engkolan. Biasanya tuh di NMAX, PCX, Vario, Lexi ya, itu udah tidak ada engkolannya. Dan kendala-kendala aki yang udah mulai drop itu kelihatan ya, baik dari klakson ataupun starternya udah kurang gitu ngejreng ya. Kalian wajib bawa aki cadangan aja. Jadi kalian beli baru, kalian taruh di motor itu nggak apa-apa, daripada nanti misalkan kalian lagi di jalan ya, jauh dari bengkel tiba-tiba motor mati, itu kan lebih repot ya, lebih menyiksa diri. Jadi kalian lebih baik kalau memang akinya sudah berumur dan juga sudah ada tanda-tanda kendala aki mau drop, mau mati, gua saranin kalian bawa cadangan aja ya, taruh di jok motor aja nggak apa-apa, di bagasi itu nggak masalah ya. Tapi catatannya kalian udah isi dulu air akinya ya. Kalau seperti Yuasa ini kan air akinya terpisah nih ya, dia diisi dulu. Jadi kalian wajib isi dulu air akinya, kemudian kalian bisa diamkan 1 malam, baru kalian tutup ya, atasnya ini kalian tutup. Nah, kalian taruh di jok motor untuk aki cadangan ya. Dan itu nggak masalah ya, dan bisa bertahan sampai 6 bulan ke depan untuk aki cadangannya kalau kalian tidak dipakai ya. Tapi usahakan setelah 6 bulan itu kalian bisa cek dulu kondisi akinya, apakah dia punya voltmeternya itu turun atau tidak. Kalau turun, kalian cukup cas aja selama 1 jam ya, hanya untuk dihangatkan kembali akinya. Nah, mungkin itu aja informasi dari gua mengenai aki untuk motor NMAX 2020 ya. Kalian bisa pilih aki Yuasa boleh, GS boleh, tergantung selera kalian, tergantung budgeting kalian. Cuman memang harganya nggak jauh beda kok ya. Ini aki Yuasa ini harganya juga nggak terlalu mahal, nggak beda jauh dengan GS. Biasanya sih kalau aki Yuasa dan GS itu selisih harganya paling 10.000 hingga 15.000 ya, tergantung dari penjualan tokonya. Nah, jadi mungkin itu aja video kita kali ini mengenai aki untuk NMAX 2020 ya. Gua saranin kalian bawa aki cadangan aja, karena kita nggak tahu aki mati itu sering mati dadakan ya, benar-benar dadakan, tanpa aba-aba, tanpa ada istilahnya tanda-tanda. Kadang-kadang bisa mati dadakan, makanya kalian bisa bawa aki cadangan aja. Oke, sekian video gue kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi acuan dan patokan buat kalian. Oh ya, satu lagi, ini gue beli Yuasanya itu yang untuk idling stop ya, idling start stop atau ISS ya. Ada juga yang model biasa. Walaupun gue nggak pernah pakai fitur dari NMAX 2020 yang idling start stop atau ISS, tapi tetap kita belinya yang ISS karena tenaganya itu lebih tinggi dibandingkan aki yang biasa. Walaupun sama-sama YTZ 6 ya, ini pun ampernya YTZ 6 ini ampernya hanya 5, berapa nih? Nah, hanya 5 ampere aja ampernya tuh ya. Tapi karena dia untuk idling start stop, tenaganya lebih gede gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa. Dadah.